Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita bertemu lagi untuk pertemuan yang kedua dari bab 2 ya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Selalu begitu, karena kita selalu memohon ridha Allah supaya apa yang kita lakukan hari ini Allah meridhoi dan merahmati kita sehingga ilmu yang kita terima bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarmu hari ini anak-anak? Kalian sudah berada di depan HP kalian dengan menggunakan seragam ya. Jangan lupa biar nggak disuruh-suruh keluar sama ibu. Dan jangan kemana-mana di rumah saja, cukup belajar di rumah. Jadi ada gunanya pemerintah menyuruh kalian di rumah itu supaya tidak menjadi penyebar penyakit juga. Nah, untuk kali ini kita sekarang yang dibahas adalah tentang pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu bab C ya, yang C ya, kelas bab 2 tapi sub C. Nah, kata kunci yang harus kamu pahami adalah klasifikasi, dikotom, kunci determinasi, dan takson. Pada pertemuan 2 kali ini ya, kalian baca ya, bukunya dibaca dan dipahami. Kemudian kalau sudah dirangkum, dibaca dan dipahami ya. Dibaca sambil dipahami ya. Mulai dari halaman 43 sampai halaman 55 sampai halaman 55. Itu ya. Mulai 43 sampai halaman 55. Kemudian yang di situ klasifikasi makhluk hidup ya, kalau sudah dipahami kemudian dirangkum. Untuk yang pertama, kegiatan kalian yang harus kalian lakukan adalah pada halaman 44, yaitu tentang cara mengelompokkan tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Jadi kalian mengamati gambar 2.11 atau 2.11 ya. Yang di situ ada bermacam-macam, kemudian ada tanaman bunga dan ada tanaman sayur. Nah, kemudian kalian dari gambar itu kalian isi pada halaman 45-nya. Jangan lupa ya, ini dikerjakan di buku keterampilan atau di kertas folio yang diberi judul keterampilan ya. Kemudian cara mengelompokkannya di sini judul cara mengelompokkan tumbuh-tumbuhan. Tujuannya, apa tujuannya? Supaya dapat mengelompokkan tumbuh-tumbuhan yang memiliki sifat sama. Hipotesisnya apa? Ada beberapa tumbuhan yang memiliki sifat berbeda gitu. Jadi harus ada itunya. Kemudian alat dan bahan adalah gambar yang ada di buku paket. Kemudian cara kerjanya sesuai dengan situ. Amati gambar berikut ini ditulis. 2. Dari hasil pengamatan buatlah pertanyaan yang sesuai. Itu semuanya ditulis sampai D. Di situ ada D ya. Kemudian setelah itu sampai nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Kemudian tabelnya di situ 1A, A kelompok tanaman polong atau kacang-kacangan. Mana yang masuk kacang-kacangan? Kamu cari itu ABC-nya. Yang A mana, B mana, C mana itu kamu cari. Kemudian di situ ada kacang B. Akarnya bagaimana, batangnya bagaimana, daunnya bagaimana. Kemudian kacang panjang G. Akarnya bagaimana, batangnya bagaimana, daunnya bagaimana. Maksudnya ini akarnya tunggang, serabut. Kemudian daunnya apa? Batangnya bercabang, tidak bercabang. Daunnya menyirip atau menjari. Begitu maksudnya isinya. Ya, dilihat bentuk daunnya. Itu semua diisi sesuai dengan yang dicontohkan Buddha tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk hewan. Yang untuk hewan itu yang halaman 46 dan sampai 47. Ini juga ditulis keterampilan. Keterampilan untuk tanggal berapa? 18 ya, 18 Agustus ya. Kemudian dilanjut ingatlah. Nah, ini ingatlah ini masuk ke dalam rangkuman. Ingatlah itu ditulis. Masa Buddha di bukunya dicari itu enggak ada jawabannya. Enggak ada rangkumannya, enggak ada, cuma jawaban-jawaban tok sing ditulis. Keterampilan dicampur bawur.
Enggak buku satu untuk keterampilan aja yang ayo kita lakukan, kecuali sama Bu Ida diperintah ini dimasukkan ke catatan, baru dimasukkan ke catatan. Ya, kemudian klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Di situ sudah dijelaskan apa dikotom itu, ya. Kemudian orang yang pertama melakukan pengelompokan adalah Linnaeus. Maksudnya apa untuk klasifikasi dikotom? Untuk diurutkan menurut taksonnya. Apa taksonnya? Di halaman 49 itu kalian baca. Itu penting, dalam ulangan sering keluar. Kemudian kriteria klasifikasi juga penting. Kriteria klasifikasi tumbuhan dan kriteria klasifikasi hewan. Kemudian untuk yang halaman 50, kunci determinasi. Ayo kita lakukan ini di keterampilan lagi, bermain dengan klasifikasi dikotom. Bermain dengan klasifikasi dikotom ini kamu disuruh membuat apa? Ini Bunda kasih contoh ya. Di sini sudah Bunda gunting-gunting ya. Sudah gunting-gunting, satu warna kuning, satu warna hijau. Ada kuning, yang ini kuning. Ya, bentuknya apa ini? Kalau begini ini bentuknya apa? Ya. Jadi ada dua yang bentuk segi empat warna kuning. Ada dua yang segi empat warna hijau, ya, semuanya dua-dua. Kemudian ada segitiga besar warna hijau, ada segitiga besar warna kuning, ya. Kemudian ada segi empat kecil warna kuning, ada segi empat besar warna hijau. Kemudian ada segitiga kecil warna kuning, ada segitiga kecil warna hijau. Ini kemudian dicampur anak-anak. Kalau kita lihat halaman 51, kamu buat seperti ini nanti di kertas apa ya? Bukan karton, yang lebih tipis, manila. Boleh di manila, di kertas manila. Kemudian di sini ini kan ada ya, ada diagramnya tuh di sini. Ada diagramnya, yang diagramnya itu yang paling atas sendiri. Paling atas sendiri itu semua. Maksudnya di situ ditempel, dikelet atau dilem semua bentuk, semua warna, tapi satu-satu. Ya, segi empat besar kuning, segi empat besar hijau, segitiga besar kuning, segitiga besar hijau, segi empat kecil kuning, segi empat kecil hijau, segitiga kecil kuning, segitiga kecil hijau. Semuanya ditaruh di atas sendiri, di kepalanya itu yang ditulisi semua. Kemudian yang paling kelihatan menyolok, itu kalau mau kita pisahkan tuh berdasarkan apa? Yang paling menyolok berdasarkan apanya? Apa berdasarkan warnanya atau bentuknya? Misalnya kamu warna yang menyolok kelihatan dari jauh itu kan, oh ini warnanya beda. Berarti yang warnanya sama dikumpulkan, yang warnanya beda dikumpulkan jadi satu dengan yang sama. Jadi dua, warnanya beda. Kemudian kalau sudah warna sudah beda, kuning sendiri, hijau sendiri. Kemudian yang berikutnya ada dua lagi itu, dipisahkan menjadi dua lagi. Berdasarkan apanya? Bentuknya, bentuk segi empat dan bentuk segi tiga. Yang hijau juga begitu, segi empat, segi tiga. Kemudian yang bawahnya lagi, itu ada segitiga besar, segi empat, dan segitiga, ada segi empat besar, segi empat kecil, segitiga besar, segi kecil, terus begitu sampai selesai. Bisa ya? Nanti dicoba ditempel hasilnya ya. Nanti hasilnya dikumpulkan pada selesai bab. Selesai bab, bukan tiap Jumat kamu ke sini. Jadi selesai bab, sudah uji kompetensi, baru dikumpulkan ya. Kemudian nanti sama Bu Ida dimasukkan ke dalam buku kalian itu. Bukunya biar di sekolahan aja. Nanti sama Bu Ida nanti digantinya sampulnya itu kalau sudah kita bertemu aja, kita sudah bertatap muka, oke? Itu tentang kunci dikotom. Nanti bagaimana penjelasannya? Kemudian selanjutnya untuk menyelesaikan itu kita buka halaman 52. Mengapa kita membutuhkan kunci determinasi? Lakukan langkah-langkah berikut. Itu ya, kamu amati tanaman. Kemudian di sini sampai halaman 53. Di situ ada keterangan 1A, mempunyai akar, batang, dan daun. Dari semua tanaman ini yang mempunyai akar, batang, dan daun itu tanaman apa saja? Itu ditulis di bawah kotaknya yang ada titik-titiknya.
Yang di tengah-tengah itu isinya tumbuhan. Tumbuhan itu yang ada semua disebutkan, boleh apa aja itu. Ada kacang, ada jagung, ada rumput, ada padi ya. Itu ditaruh di situ ya, semua tanam. Terus kemudian dipisahkan menjadi yang mempunyai akar, batang, dan daun. Mana yang punya akar, batang, dan daun, mana yang tidak punya akar, batang, dan daun. Kemudian terus begitu, yang berbunga mana di antara tanaman itu, yang mempunyai bunga mana? Ditulis yang mempunyai bunga. Yang tidak punya bunga itu apa? Ada nggak jenis tanaman yang tidak punya bunga? Kalau di sini tidak ada, kamu bisa tanaman di sekitar kamu yang tidak berbunga. Ada nggak tanaman yang tidak berbunga? Itu masukkan yang tidak berbunga. Ya, kan ada yang tidak berbatang juga, seperti lumut itu tidak berbatang, tidak berbunga. Kamu bisa masukkan ke yang tidak berbunga. Itu caranya begitu. Nanti lebih lanjut sampai akhirnya menghasilkan 6B. Apa itu 6B, 6A isinya apa? Kamu bisa interaktif dengan Bu Ida ketika terjadi proses pembelajaran hari Selasa ya. Saya tunggu pertanyaan kalian hari Selasa. Kemudian dilanjut ke ingatlah halaman 54, itu juga isinya bisa. Contohnya di situ ada ya, semua tumbuhan itu lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo. Ini adalah contohnya. Kamu tinggal melihat ini. Kemudian yang berspora di sini suplir dan lumut. Yang tidak berspora jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian di situ yang berspora ada panahnya lagi, berbatang jelas dan berbatang tidak jelas. Yang berbatang jelas itu suplir. Tahu suplir pakis itu ya, kayak pakis itu ya. Kemudian yang tidak berbatang jelas itu lumut. Terus dilanjut yang 1B. Yang 1B itu panahnya ke 3A dan 3B. Biji tertutup, berbiji kan ya, berbiji tertutup yang jagung, kedelai, terong. Kemudian berbiji terbuka itu melinjo. Terus yang tertutup berkeping 2 itu kedelai dan terong, berkeping 1 itu jagung. Kemudian yang berkeping 2 itu ada berbunga bentuk kupu-kupu, kacang, kedelai ya. Bunga berbentuk kupu-kupu, kedelai. Kemudian bunga berbentuk trompet, terong. Berakhir dari situ, berarti nggak ada pertanyaan yang lain. Ini namanya adalah kunci dikotom ya. Demikian semoga kalian memahami ya. Nanti kalau kurang paham kalian bisa dialog interaktif dengan Bu Ida melalui WA. Silahkan bertanya, kalau nggak jelas nanti dijelaskan lewat WA. Oke, pertemuan kali ini saya kira sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Sebelum berakhir kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.